Perkenalkan, nama saya Putu Pangestu dengan NIM 2020 013 0066 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Ngurah Rai. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas 4 dari mata kuliah Ekonomi Rekayasa tentang ekivalensi uang terhadap waktu. Jadi untuk nomor 1, soal pertama, seseorang mengharapkan untuk menerima 10 miliar rupiah pada akhir tahun 2022 dan akhir tahun 2023. Berapa besar nilai yang harus disimpan untuk penerimaan ini pada awal tahun 2018 pada tingkat suku bunga 10%. Jadi dari diagram cash flow-nya itu untuk tahun pertama dia mengeluarkan uang yang belum diketahui jumlahnya. Sedangkan pada tahun 2024 yaitu tahun keempat dan tahun kelima yaitu 2023 dia mendapatkan uang sebesar 10 miliar. Jadi di sini saya menggunakan rumus P sama dengan F per 1 ditambah I dalam pangkat N. Jika angka-angka tadi dimasukkan untuk present yang pertama, yaitu untuk future value 2022 dengan jumlah future value-nya sebesar 10 miliar dibagi dalam kurung 1 ditambah 10% interest berpangkat 4, yaitu 4 tahun. Dan didapatkan hasil sebesar 6.830.134.553,65 rupiah. Untuk present value yang kedua, itu diperuntukkan future value tahun 2023. Di sini angka future value-nya sama, yaitu 10 miliar, dibagi dengan 1 ditambah 10% interest-nya. Cuman yang berbeda adalah tahunnya, yaitu 5 tahun. Dan didapat hasil sebesar 6.209.213.230,59 rupiah. Maka untuk present value totalnya, yaitu adalah P1 ditambah P2. Jadi didapat hasil sebesar 13.349.349.784,24 rupiah. Lanjut untuk soal kedua. Berapa besar uang yang harus disimpan pada awal tahun 2018 jika ingin mendapat uang 10 juta rupiah pada akhir tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 pada tingkat suku bunga 15%. Jadi di sini untuk cash flow diagramnya, untuk presentnya belum diketahui, sedangkan untuk tahun pertama yaitu 2018, tahun kedua 2019, tahun ketiga 2020, tahun keempat 2021, dan tahun kelima 2022 dia mendapatkan jumlah uang yang sama sebesar 10 juta. Di sini saya menggunakan rumus yang sama seperti soal nomor 1, yaitu P sama dengan F per dalam kurung I ditambah 1 berpangkat N. Jadi di sini saya lakukan 5 kali perhitungan present value. Untuk yang pertama itu pada akhir 2018 dengan hasil sebesar 8.695.652,17 rupiah. Untuk present value yang kedua yaitu 7.561.436,67 rupiah. Untuk present value yang ketiga, 6.575.162,32 rupiah. Untuk present value yang keempat, itu didapat 5.717.532,46 rupiah. Dan present value yang kelima, itu saya dapat hasilnya 4.971.767,35 rupiah. Jadi untuk present value pada tahun 2018 atau uang yang disimpan pada tahun 2018 adalah jumlah dari semua present value. Jadi total yang saya dapat adalah 33.521.550,97 rupiah.
Untuk yang ketiga, bila Anda menyimpan uang sebesar 1 miliar rupiah pada tahun 2018, lalu pada akhir 2018 dan 2019, berapakah nilai uang Anda pada akhir tahun 2023 dengan tingkat suku bunga 10%? Jadi di sini dari cash flow diagramnya, untuk awal tahun 2018 kita mengeluarkan uang sebesar 1 miliar rupiah untuk disimpan. Pada akhir 2018 juga seperti itu, dan 2019 juga sebanyak 1 miliar. Lalu ditanyakan, terhitung pada tahun ke-6 dari awal 2018, berapakah future yang akan didapat dengan tingkat suku bunga sebesar 10%. Di sini saya menggunakan rumus future sama dengan P1 yaitu 1 miliar dalam kurung 1 plus I berpangkat N. P1 ini dihitung untuk awal 2018. Ditambah P2 yang dihitung dari akhir 2018, yaitu P2 dikali dalam kurung 1 ditambah I berpangkat N, ditambah P3 untuk 2019, dikali dalam kurung 1 ditambah I berpangkat N. Jika angka-angka tersebut dimasukkan, akan didapat 1 miliar dikali 1 ditambah 10% berpangkat 6, ditambah 1 miliar dikali 1 ditambah 10% berpangkat 5, ditambah 1 miliar dikali 1% ditambah 1 ditambah 10% berpangkat 4. Jadi untuk total future yang akan didapat sebanyak 4.846.171.000. Lanjut untuk soal keempat. Bila kita menyimpan uang di bank pada tingkat suku bunga 8%, seperti kondisi di bawah ini, yaitu dihitung dalam ratusan juta. Yang pertama, itu 1.000 atau bisa dibilang 100 miliar pada akhir tahun 2018. Untuk yang kedua, 200 miliar pada akhir tahun 2019. Yang ketiga, 300 miliar pada akhir tahun 2020, begitu seterusnya sampai pada akhir tahun 2026 didapat 900 miliar. Pertambahannya sebesar 100 miliar, dan yang ditanyakan adalah berapa besar uang yang kita miliki pada akhir tahun 2026. Untuk soal nomor 5 juga sama, hanya saja yang ditanyakan uang yang dimiliki pada saat akhir tahun 2036. Jadi di sini untuk cash flow diagramnya saya jadikan 1. Jadi untuk cash flow diagramnya mulai dari 2018 kita menyimpan uang sebanyak 100 miliar terus bertambah dengan penambahan konsisten sebesar 100 miliar sampai tahun 2026 untuk nomor 4. Jadi untuk nomor 4 saya menggunakan rumus A sama dengan A1 ditambah A2 dikalikan dengan tabel A per G dengan interestnya yaitu 8% dan dengan jangka waktunya 8 tahun. Jadi angka yang saya dapat 100 miliar ditambah 100 miliar dikali 3,099 dengan hasil 409 miliar 900 juta. Maka untuk hasil yang akan didapat pada tahun 2026, saya pakai rumus F sama dengan annual dikali 1 ditambah I berpangkat N dikurang 1 per interest. Dengan hasil sebesar 4 triliun 359 miliar 953 juta 664.931,79 rupiah. Untuk yang nomor 5,
itu sama, hanya saja jangka waktunya lebih lama. Jadi di sini saya menggunakan rumus yang sama. Jadi untuk anual yang saya dapat 100 miliar ditambah 100 miliar dikali untuk tabelnya 6,492 dengan hasil 749 miliar 200 juta. Maka untuk uang yang akan didapat pada tahun 2036 yaitu 28 triliun 57 miliar 722.609.866,87 rupiah. Dan untuk soal terakhir, berapa uang yang harus kita simpan pada akhir tahun 2020 agar kita bisa mengambil simpanan dengan bunga 7% pada jumlah berikut ini. Untuk yang pertama, Rp6.000 pada akhir tahun 2025, Rp5.000 pada akhir tahun 2026. Untuk yang kedua, Rp4.000 pada akhir tahun 2027, Rp3.000 pada akhir tahun 2028. Untuk yang ketiga, Rp2.000 pada akhir tahun 2029 dan simpanan habis pada akhir tahun 2030. Jadi di sini kesimpulan saya, karena pengurangannya sebanyak Rp1.000, jadi saya harus mencari tahun pertama dia jangka waktu penarikan uang, yaitu pada tahun 2021 sebesar 10.000. Di sini karena gradiennya sebesar Rp1.000, jadi saya asumsikan pada tahun 2021 dia melakukan penarikan uang sebesar Rp10.000. Maka di sini presentnya belum diketahui, maka saya menggunakan rumus P sama dengan P1 dikurang P2. Untuk P1 itu adalah penarikan pertama sebesar 10.000 dikalikan dengan tabel P per A dengan interestnya 7% dan jangka waktunya 10 tahun. Dikurangi P2 yaitu gradiennya sebesar 1.000 dikalikan dengan tabel P per G dengan interestnya 7% dan jangka waktunya 9 tahun. Ini dikarenakan penurunannya dimulai pada tahun kedua. Maka angka-angka yang saya dapat 10.000 dikalikan hasil tabel yaitu 7,024 dikurang 1.000 dikali hasil tabelnya 23,140. Maka untuk hasil presentnya yaitu Rp47.100. Sekian video dari saya. Terima kasih.